Selamat pagi saudara-saudara, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Kesehatan kiranya senantiasa berlimpah atas kita. Tuhan memberkati. Mari sebelum kita melanjutkan rangkaian kehidupan kita di hari baru pemberiannya, di hari Kamis 30 April 2020, kita mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mohon penyertaan serta tuntunan sabda firman, yang mana pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 2 ayat 15a sampai dengan 25. Sebelum kita perhatikan bersama-sama, mari kita satu hati di dalam doa. Syukur kepadamu ya Allah, jika hari baru masih Engkau berikan kepada kami bersama dengan kekuatan serta kesehatan kami di tengah wabah virus corona saat ini. Sungguh ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kepada kami untuk menapai hari-hari kami, secara khusus hari ini, di dalam karunia berkat-Mu. Firman-Mu kiranya senantiasa menjadi suluh bagi langkah kaki kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Keluaran 2 ayat 15b sampai dengan 25. Tapi Musa melarikan diri dari hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Nah, di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuel Sipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom. Sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Rupanya firman Tuhan hari ini persis seperti apa yang kita rindukan di masa wabah virus corona yang sedang kita rasakan bersama. Firman Tuhan berbicara tentang penderitaan, pelarian dari Musa, dan sekaligus penderitaan perbudakan bangsa Israel. Ya, Musa dalam penderitaannya, dalam pelariannya, ia senantiasa ingat akan apa yang harus ia lakukan sebagai umat Tuhan.
sebagai manusia terhadap sesamanya. Sehingga ia dalam penderitaannya, ia tetap sedia untuk menolong 7 perempuan anak Rehuel ketika ia dianiaya oleh gembala-gembala yang lainnya. Dan berkat daripada pertolongan Musa ini, mereka sungguh mendapatkan kelegaan, kebahagiaan, dan Musa sendiri itu mendapatkan pertolongan dalam pelariannya, sehingga ia bisa menetap di Midian, di rumah Rehuel, dan bahkan mendapatkan Sipora, salah satu anak dari Rehuel, untuk menjadi istrinya dan menjadi keluarga yang bahagia dengan anak-anak mereka. Ya, meski dalam penderitaan kita dipanggil untuk tetap menolong sesama kita, hidup dalam tolong menolong, dalam kasih, seperti mengasihi diri sendiri. Dan itu sungguh akan menjadikan kita bersukacita, menjadikan kita menemukan jalan hidup yang sebenarnya. Dan demikian di dalam penderitaan kita juga diperkenan seperti halnya bangsa Israel untuk berseru-seru kepada Tuhan yang senantiasa siap menolong kita, oleh karena Ia memang telah berjanji untuk menyertai kita, untuk mencurahkan berkat-Nya kepada kita, seperti yang Ia janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, juga yang kemudian nyata di dalam Yesus Kristus, Sang Immanuel itu. Oleh sebab itu, kiranya kita dikuatkan dalam menghadapi wabah virus corona saat ini, oleh sebab Tuhan sungguh tetap berpihak kepada kita. Jangan bosan untuk mencintai Dia dengan segenap hati, dan juga jangan lupa bersama dengan Dia mencintai sesama seperti diri sendiri. Tuhan Yesus yang menjadi teladan dan sumber berkat bagi kita. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Seberapa firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini, biarlah tertanam dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan, kekurangannya Engkau sempurnakan. Dalam Tuhan Yesus kami akan menjalani hari kami. Engkau memberkati, menyertai kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku, selamat beraktivitas. Kasih karunia Allah Bapa dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus tercurah, menyertai dan memberkati kita. Amin.